Gue Bram, pria yang sudah beristri. Umur gue 35 tahun, sedangkan istri 28 tahun. Gue berumah tangga dan mempunyai rumah sendiri. Letak rumah ibu mertua gue gak jauh dari rumah gue, sekitar 3 km kurang lebih. Tiap hari Sabtu, gue dan istri selalu bersilaturahmi dengan ibu mertua gue. Secara ibu mertua gue tinggal sendiri dan sudah menjanda 2 tahun. Perlu akan tahu, setiap hari Sabtu gue dan istri selalu menginap di rumah ibu. Tidak ada hal yang istimewa setiap minggunya pada saat itu. Begitu juga minggu-minggu sebelumnya. Semua berlalu dan berjalan normal saja. Gue bekerja di leasing motor terkenal di kotaku. Saat itu hari panas luar biasa. Akhirnya gue putuskan mampir ke rumah ibu yang letaknya tak jauh dari klin gue. Niat gue saat itu cuma ingin istirahat terus minum air dingin. Tibalah gue di rumah ibu mertua. Saat itu keadaan rumah dengan pintu yang tertutup. Benar saja, ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Gue langsung ke dapur buka kulkas dan minum, karena kondisi rumah sepi. Suara siulan senyap pun gue rasa saat itu pasti terdengar. Saat itu gue dengar suara cip, cik, cik. Gue dengar lama banget, cik, cik, cik begitu dan begitu. Sedang mencari kesenangan sendiri karena memang menjanda dan suaminya meninggal. Begitu juga ibu mertua gue, Fontan teriak karena kaget juga. Gue langsung lari keluar kamar dan duduk di depan rumah. Deg-deg perasaan gue saat itu. Gue gak percaya melihat ibu mertua sedang begitu. Padahal selama ini, gue ngecap dia sebagai wanita yang baik-baik. Serba salah akhirnya gue. Tapi gue memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tak lama ibu mertua gue pun melintas di depan gue. Seolah tak ada orang di situ. Ibu mertua cuekin gue gitu aja. Mungkin dia malu karena kepergok tadi sama gue. Pikiran gue saat itu aneh banget. Entah apa yang ngerasuki pikiran gue. Yang ada di pikiran gue saat itu cuma menghayal. Lama gue tunggu ibu mertua, gak kunjung keluar dari kamar gang. Hampir sejam gue tunggu, tapi tetap gak keluar. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar ibu mertua. Tok tok tok. Bul bul. Beberapa kali gue ketuk pintu, gak ada sahutan juga. Akhirnya gue buka pintunya. Ternyata ibu mertua sedang nangis terseduh-seduh. Ibu tidak apa-apa kan? Ibu sakit? Alasan gue membuka pembicaraan kan. Bram, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Perihal tadi itu ibu malu sekali Bram. Sesekali ibu menangis. Ibu hilaf Bram, maafin ibu. Saat itu pikiran dan niat gue gak karuan kan. Gue pikir ini keinginan yang jadi kenyataan kan. Sesekali lihat ibu mertua yang tinggi besar. Gambaran ibu mertua gue. Umur 45 tahun, putih bersih, rambut bagus dan cantik. Tidak apa-apa Bu, ibu jangan khawatir. Saya tidak akan menceritakan perihal tadi kepada siapapun juga. Ibu mertua tidak bisa mengucapkan kata-kata. Gue pikir karena malu, nangis terseduh-seduh. Terus saya melihat ibu mertua dari atas ke bawah begitu seterusnya. Gue pun memberanikan diri pada ibu mertua. Sontak ibu mertua kaget dan melihat gue dengan rasa ketakutan. Tapi bagusnya ibu mertua tidak menolak. Pikiran gue makin yakin. Saat itu, Bu sudahlah jangan ditangisi itu. Bram tidak akan bercerita kok Bu. Sampai akhirnya pembicaraan gue dengan ibu mertua berlangsung lama dan melelahkan. Dan suasana menjadi santai. Padahal gue udah semangat banget saat itu. Tapi takut ditambah deg-deg tak karuan. Antara berani dan takut salah jalan. Akhirnya gue memutuskan kembali ke dapur untuk mengambil air minum. Alasan gue kepada ibu mertua. Saat itu gue merancang strategi yang bagus pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan SMS kepada ibu mertua. Karena gue takut banget kalau ngomong langsung. Kurang lebih isi SMS-nya kayak gini. Kalau boleh, Bram kepengen lihat ibu aktivitas kayak tadi. Di kamar belakang,
terkirimlah pesan pendek tersebut. Tak lama, balasannya pun datang guys. Senang perasaan gue saat itu. Maksud kamu apa Bram? Ibu tak mengerti. Balas pesan dari ibu mertua. Gue balas lagi. Jujur bu, pas tadi aku melihat dengan keadaan seperti itu, Bram jadi sebenarnya suka bu. Balasan ibu mertua. Emang mau apa Bram? Ibu makin tidak mengerti. Gue pikir pura-pura bego doang itu ibu mertua. Gue balas SMS tersebut dengan to the point kan. Bu, saya ingin membantu ibu melakukan kegiatan itu bu. Saya ingin bahagia yang ibu. Ibu tenang saja. Ini akan kita rahasiakan bersama-sama bu. Kamu yakin Bram? Sebenarnya ibu mau Bram, tapi ibu takut Bram. Ibu tenang saja bu. Semuanya akan baik-baik saja bu. Percaya sama Bram bu. Ya udah Bram, mari kita lakukan. Ibu juga sudah lama menginginkan hal ini Bram. Dan akhirnya aktivitas ibu mertua yang tadi dia kerjakan sendiri, kini aku membantunya agar cepat mencapai tingkat tertinggi kenikmatan yang sesungguhnya. Begitulah awal mulanya kejadian yang tidak biasa itu bisa terjadi di kehidupanku. Kelakuan melakukan aktivitas itu tidak berakhir di situ, bahkan kami malahan keterusan hingga sekarang. Dalam waktu yang luang dan saat tingginya keinginan pasti melakukan. Aku tak tahu sampai kapan ini berakhir. Sebenarnya aku ingin mengakhirinya, tapi aku merasa kini aku telah jatuh cinta padanya. Rasa cinta perlahan muncul, seiring karena terus bersama beraktivitas di waktu luang. Entahlah, biarlah ini berjalan dengan sendirinya, dan biarlah waktu yang menjawab bagaimana akhirnya nanti. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.